Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. InsyaAllah ya, pada pertemuan pagi hari ini kita lanjut pembahasan kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan ana selalu mengulang ya, mengingatkan bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab hadis-hadis Rasulullah SAW yang berisikan tentang adab-adab muslim, yang mana seorang muslim ya sebagai uh, uh, hamba Allah yang mengikuti syariat Islam, yang berpegang teguh dengan syariat-syariat yang diturunkan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah ya, Shallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim punya pola pikir. Afwan Ustaz, putus-putus. Halo, halo. Ya, mungkin tadi mic-nya kurang stabil. Insya Allah Oh, udah hair. Allah, ana izin lanjut. Yang mana kitab Adabul Mufrad ini ya, dikarang oleh atau dirangkai oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, yang mana tadi Anda telah ingatkan ya, bahwa kitab tentang adab-adab seorang muslim, yang mana yang patut sebagai seorang muslim ya memiliki pola pikir sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kitab Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah, untuk menjadi ya, pedoman hidup yang insya Allah menjadi pedoman hidup yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah, kita lanjut ke bab setelahnya ya, bab wasiat tentang berbuat baik kepada tetangga. Nah, pada 10 pertemuan yang lalu ya kita telah bahas ya, bab-bab untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian ya bagaimana kita bersilaturahim, yang telah pernah Anda bahas bahwa silaturahim adalah senjata seorang muslim. Nah, selain doa ya, jadi kalau kita ingin hablum minallahnya kita maksimalkan, dan senjata yang sebagai seorang muslim kita ingin kuatkan, maka perkuat doa kita dan juga amal soleh kita, dan jagalah kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa ruh kita, rohani kita akan menjadi ruh yang kuat, ya, yang kuat imannya, ya, selalu bertambah, ya, selalu kokoh takwanya. Kemudian, ya, kalau kita ingin kuat, ya, hablum minan nas kita, sosial kita, ya, tali persaudaraan kita sesama muslim, maka sambunglah yang pertama dengan silaturahim. Yang mana silaturahim ini adalah wujud pengaplikasian akhlaknya seorang muslim. Ya, ketika silaturahim dia baik, maka kita bisa pastikan insya Allah akhlak dia baik. Ya, namun kalau di silaturahim dia aja sulit, ya, atau sulit untuk menyambung silaturahim dengan ya kepada beliau atau kepada dia ini, ya maka kita bisa lihat ada yang kurang dalam akhlaknya, ada yang kurang dalam ya ukhuwah Islamiyahnya. Maka dari itu silaturahim adalah ya, rahmatnya Allah, ya, seperti di hadis sebelumnya, ya, di hadis 100 ya, bahwa disebutkan Rasulullah SAW menyampaikan ya, bahwa rahmatnya Allah itu ada 100. 99-nya itu di sisi Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Ya. Yang satu, ya, itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Apa itu? Hablum minan nas. Ya, berhubungan ya kepada manusia, bersosial kepada masyarakat. Bagaimana kita menjalin sosial hubungan kita kepada kerabat kita, ya, berperilaku, bersikap kepada masyarakat. Nah, itu adalah rahmat Allah yang satu-satunya ada di bumi. Nah, maka kita kejar ya rahmat Allah yang limited edition itu ya. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke bab ya aljar. Apa itu aljar? Ya, bertetangga. Ya, bagaimana kita bersikap ya. Orang terdekat kita selain kerabat kita adalah tetangga kita. Yang mana kita sambung silaturahim ya dengan lingkungan kita, masyarakat kita melalui tetangga kita dulu. Ya. Mungkin kalau pada lelaki ya kepada orang-orang yang sering ke masjid, ya sambunglah silaturahim. Ya, kemudian kepada tetangga, ya
baru tetangga yang lebih jauh sedikit. Kalau bisa kita lihat di sini bab wasiat tentang berbuat baik. Ini secara umum. Ya. Perilaku dan sikap kita, kita berbuat baik kepada tetangga kita. Ya. Dari Ummul Mukminin, ya. Aisyah radhiyallahu anha, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zala Jibrilu yusini bil jar." Ya. Ya, pada suatu hari, ya, dan senantiasa Jibril ini berwasiat kepadaku, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bil jar, tentang berbuat baik kepada tetangga. Ya. Bahwa tadi di awal Anda sebutkan al-jar, ya, itu adalah artinya tetangga. Ya. Di sini Jibril, Yusini, ya, mewasiatkan kepadaku. Untuk apa? Berbuat baik, ya, kepada tetangga. Hatta, ya, bahkan, ya, aku mengira sunantu annahu sayurithuhu, ya, sayuwarithuhu, ya. Bahkan aku mengira, ya, aku menduga mereka tetangga-tetangga ini dapat bagian dari warisanku juga. Saking malaikat Jibril, ya, ini mewasiatkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada umat Muslim, ya, bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga. Ya, saking, ya, diperingatkan begitu keras oleh malaikat Jibril, ya, sampai Rasulullah SAW mengira bahwa, ya, warisan pun mereka bisa dapat bagian dari kita. Ya. Saking begitu dekatnya kita ukhuwah Islamiyah itu kepada tetangga. Nah, walaupun, ya, kita bisa lihat realita di zaman sekarang, ya, tetangga-tetangga terkadang sudah sulit untuk kita berkomunikasi, apalagi mereka yang punya kesibukan masing-masing. Ya, kemudian kondisi mereka yang mungkin bertolak belakang dengan kita. Ya. Namun, ya, seminimal-minimalnya kalau kita tidak bisa berinteraksi, jangan ganggu mereka. Itu termasuk dari berbuat baik, ya kan? Yang kita ganggu. Kemudian kalau ada kesulitan, ya, kita yang pertama kali insya Allah yang bantu. Ya. Karena kita nggak tahu, ya, tetangga kita kerabatnya jauh kah, ya, atau mereka ini orang-orang yang merantau seluruhnya, ya, yang mereka kalau kesulitan, ya, ya mereka harus berusaha sendiri. Maka kita sebagai tetangga, kita berusaha membantu mereka. Nah, itu ketika mereka dalam keadaan sulit. Di sisi lain, ya, kita berikan hadiah-hadiah kepada tetangga kita. Ya. Kalau di Indonesia sebagai adatnya itu, ya, ketika hari-hari besar, ya, terutama kita sebagai seorang Muslim, ya, kita utamakan ketika hari-hari raya Muslim ini, ya, Idain, ya, dua hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, kita berusaha berikan hadiah, nah, kepada tetangga-tetangga kita. Dan ini salah satu adat, ya, uh, yang cukup baik di Indonesia, ya. Nah, ini tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, ya. Karena di hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kita untuk tahadu. Ya, salinglah kalian memberi hidayah. Nah, tahadu. Ya, maka ketika saling kalian memberi hidayah, ya, kalian akan muncul rasa kasih sayang di antara kalian. Ya, yang mana rasa kasih sayang ini menjadi ikatan kita, hablum minannas kita, ikatan kepada saudara-saudara Islam kita. Walaupun tetangga kita non-Muslim pun, berikan yang terbaik untuk mereka. Ya, karena Islam mengajarkan kita bukan hanya memegang teguh akidah, menjalankan fikih-fikih syariat Islam, tapi juga berakhlak baik. Ingat, ya, para jamaah sekalian, Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di kota Mekah. Dan yang didakwahkan bukan hanya akidah. Bahkan yang didakwahkan pertama kali adalah akhlak al-karimah, akhlakul islamiyah, ya, akhlak seorang muslim, akhlak yang mulia. Dan itulah, ya, jembatan dakwahnya Rasulullah SAW yang mana dikokohkan dulu di jembatannya agar tidak mudah rubuh kaum muslim. Sehingga saat kita bisa menjalani dakwah Islam ini, kita kuat, ya, tidak mudah roboh, satu pemikiran. Inilah, ya, yang kita harus tempuh dahulu. Tempuh dulu pondasinya. Pondasi dakwah apa? Akhlak. Pondasi kita hablum minan nas apa? Akhlak. Nah, segalanya dimulai dengan akhlak dahulu. Ya. Nah, kalau orang berbicara inti sebagai seorang muslim itu adalah akidah, ya, maka untuk mencapai inti itu, untuk bisa menyebarkan inti akidah ini, maka sebarkanlah dulu dengan akhlak mulia kita. Ya, seperti yang Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah SAW praktikkan ketika berdakwah kepada kaum kafir Quraisy dan kaum Yahudi
Madinah. Itulah ya, seperti bertetangga juga. Insya Allah ya, kita menjadi tetangga-tetangga yang baik, ya. Dicicit tetangga-tetangga kita juga, ya. Kita bisa berbuat baik, ya. Hablum minas kita kepada tetangga kita juga, insya Allah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kita lanjut ke hadis 102, ya. Hadis selanjutnya, Mas izin hapus, ya. Dari sahabat Abi Syurai ya Al-Khuzai, ya, Rasulullah SAW ya bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ini kedua hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang mengimani Allah dan juga hari akhir, ya, ini iman kepada Allah jelas. Nah, kemudian wal yaumil akhir. Nah, pertanyaan kenapa dengan hari akhir nih, Coba. Rukun iman kan ada berapa, Rukun iman? Ya. Nah, al-imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6. Nah, dari 6 ini, ya, 6 rukun iman ini, kenapa yang disebutkan hanya yaumul akhir? Nah, di sini pernah sebutkan waktu itu ya di pertemuan tafsir surat pendek, ya, bahwa iman kepada hari akhir adalah iman yang paling jarang diimani oleh, ya, umat manusia, ya. Kenapa? Karena ini dengan bersambung atau berkaitan dengan perkara gaib, ya. Perkara yang manusia ini tidak bisa melihat, ya, tanda-tandanya atau kejelasannya, ya, karena ya alamatul kiamah, ya, tanda-tanda hari kiamat itu juga, ya, beberapa orang tidak mempercayai, ya, bahkan mereka mempercayai bahwa dunia ini ya dibuat karena hukum alam, jadi tidak ada yang namanya, ya, kiamat itu ya terjadi karena hukum alam aja, ya. Nanti kata mereka, orang-orang tidak mengimani hari akhir, ya, nanti masih banyak planet-planet yang tidak akan rapuh seperti bumi ini, ya, yang masih kita bisa tinggalkan, ya, maka kita, ya, hijrah, ya, atau pindah tempat ke planet-planet tersebut. Nah, itulah orang-orang yang tidak mengimani hari akhir. Maka di sini Allah sebutkan, Rasulullah SAW sebutkan tentang iman kepada hari akhir, ya, salah satu iman yang paling sulit diimani oleh, ya, umat manusia. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyuhsin ila jarihi, ya. Maka yang pertama yang ia lakukan adalah berbuat baiklah kepada tetangga. Nah, ini dia salah satu bentuk keimanan kita, berbuat baik kepada tetangga. Walaupun ya kita tidak tahu, ya, seperti yang disebutkan di hadis pertama, tetangga kita mungkin berbeda tuh, latar belakangnya bagaimana dengan kita, ya, atau mereka punya kesibukan yang tidak bisa kita, ya, interaksi secara intens, ya, maka kita cukup doakan, ya. Kemudian di saat hari-hari besar, ya, saat hari raya, apalagi hari raya Islam, ya, kita berikan sedikit hadiah untuk mereka. Jangan sampai kita, ya, mungkin punya circle atau teman-teman yang jauh yang kita berikan hadiah, tapi tetangga kita pun kita lupa berikan hadiah. Nah, padahal hadis tentang jar tetangga itu sangat banyak. Bahkan salah satu bentuk keimanan seseorang itu adalah berbuat baik kepada tetangga. Karena ya, kalau kita ingin berbuat baik, dasarnya kita ingin berbuat baik, kita lihat orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Ya, secara posisi adalah tetangga. Walaupun secara kerabat adalah keluarga kita. Namun ketika kita melihat kebaikan di sekeliling, yang kita lihat adalah tetangga kita dahulu. Lingkungan paling dekat kita adalah tetangga kita. Hablum binanas yang paling mudah kita lakukan adalah kepada tetangga kita. Dan itu realistis. Ketika lingkungan, ya, yang gotong royongnya kuat, maka satu tetangga kepada tetangga yang lain, nah, mereka itu saling kenal, saling menjaga, ya. Jadi tidak mudah membicarakan satu sama lain, saling menjaga nama baik mereka. Namun ya, kalau lingkungan ini gotong royongnya kurang, ya, hablum minannasnya kurang, maka bisa kita kadang saling tetangga aja tidak mengenal, bahkan menjatuhkan satu sama lain. Ya. Wa iyadzubillah min dzalik. Nah, maka itu ya, sebagai tetangga, ya, berusaha berbuat baik, bagaimanapun caranya, baik dengan doa, memberikan hadiah sesekali, ya,
Kalau mungkin kita bisa dekat kepada tetangga kita, sesekali kita silaturahim kepada mereka. Ya, itu yang pertama. Kemudian ya di sini Allah Subhanahu Wa Taala ya Rasulullah SAW ya menyebutkan perkara yang kedua. Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Nah, yang kedua, barang siapa yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, ya, maka ya, hormatilah tamumu. Ya. Fal yukrim, ya, akroma yukrimu, memuliakan, ya, mensucikan. Doifahu, ya, tamu-tamu kalian. Hmm. Nah, ketika ada tamu, ya, kita berikan ya segala yang kita punya yang terbaik. Kita layani yang terbaik. Ya. Dan seakan kita berbincang dengan ya ucapan-ucapan yang ya, membuat mereka ini ya, semangat. Ya. Ucapan-ucapan yang baik juga. Nah, sehingga mereka ya, rasa senang ya, ketika telah pergi dari kediaman kita, ya, selesai bertamu, mereka itu senang, oh ini ketemu orang yang baik. Ya. Kita menjalin relasi atau hablum minanas dengan orang yang baik. Ya. Senang insya Allah. Jika kita mendapati tamu dengan orang yang baik, ya, kita bisa memberikan hadiah pun terasa seperti kewajiban di hati kita. Oh ini orang yang baik, kita harus memberikan hadiah. Walaupun mungkin kita di rumah tidak punya apa-apa, kita berikan apa yang kita punya, ya, walaupun sedikit kepada mereka. Itu ya, kalau kita melihat tamu itu ya untuk menjalin silaturahim. Dan juga kita ya, ketika kita bertamu, ya, kita usahakan ya, bagaimana kita masuk kepada kediaman mereka ya dengan kondisi yang ceria ya, kondisi yang baik ya, dengan ucapan dan sopan santun yang baik juga ya. Ya kadang beberapa ya, kalau bertamu, kalau mungkin ya kita niat kita memang silaturahim ya, karena kita membawakan sedikit ya hadiah, bukan untuk nah, jadi mungkin beberapa hadiah itu untuk sebagai pembuka kita sebagai komunikasi terkadang, atau rasa kita ingin menghargai tuan rumah seperti itu. Itu hal-hal kecil ya, yang terkadang di mata manusia tidak penting, namun itulah ya, adab-adab seorang muslim. Bahkan dalam bertamu pun ya ratusan hadis. Ya. Dan di hadis-hadis Rasulullah SAW sampaikan ya, itu tentang adab bertamu. Itulah ya muslim ya, seorang muslim yang akhlaknya bahkan detail diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan kalian mengaku seorang muslim, namun akhlak kalian masih ya bertolak belakang dengan syariat Islam. Begitu malu ya. Bahkan para sahabat pun ya ketika mereka ini sampai mengorbankan nyawa, namun syariat Allah Subhanahu wa taala juga ya perintahnya Rasulullah mereka tidak bisa melaksanakan, mereka itu malu ya. Bahkan sampai mengorbankan nyawa pun mereka nggak bisa menyampaikan ya atau nggak bisa merealisasikan ya syariat Islam, mereka tuh malu. Nah kita yang perjuangannya hanya sedikit, kadang masih beralasan atau masih berdasarkan kemalasan kita aja, kita masih bersombong-sombong dengan ya keimanan kita yang masih kecil ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga para sahabat Rasulullah. Nah, nah, itulah perkara yang kedua. Al-yukrim itu. Kita muliakan tamu-tamu kita. Ya, dengan mulianya, dengan senangnya, ya, tamu kita, ya, ketika datang ke diaman kita, ya, maka itu menjadi relasi. Oh, ini orang baik. Kadang kita dimintakan kontak ya. Hmm. Seperti itu juga, ya kan? Ketika kita bertamu kepada tempat kediaman orang lain, ketika kita berbuat baik, akhlak kita terlihat sopan, kita punya nilai jual, ya. Dan mereka ini, oh, ini salah satu pemuda atau orang yang mungkin bisa kita jalin relasi yang baik kepada mereka. Maka itulah ya hablum minan nas, silaturahim. Nah, kemudian di perkara yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Di riwayat lain au liyasmut. Perkara yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah sesuatu yang baik. Kalau nggak bisa mengatakan sesuatu yang pasti baik di mata pendengar kita, maka diamlah. Tahu ya, ini biasanya kalau di pondok-pondok sering diingatkan, Ustaz,
bahkan dijadikan banner ya kalau di pondok-pondok. Ya, "Falyaqul khairan aw liyaskut." Kalau kita nggak bisa memastikan ucapan kita baik, maka diamlah. Itu lebih baik. Ya. Kalau di Indonesia kadang ada ini ya, peribahasa ya, diam itu mutiara gitu kan. Mungkin ya orang-orang Indonesia juga melihat seperti hadis ini juga. Ya. Terkadang diam kita itu lebih baik daripada harus berucap. Ya. Nah, wa'iyadzubillah, ya jangan sampai dengan ucapan kita menyakiti hati orang lain, ya, menjadikan permusuhan antara sesama muslim. Ya. Bahkan dalam dakwah pun, ya, Rasulullah SAW tidak menyampaikan seluruh kebenaran yang dia miliki gamblang kepada ya umat manusia. Ya. Beliau bertahap, beliau melihat kondisi. Apakah ini pantas untuk diucapkan sekarang ini? Ya. Apakah kebenaran ini harus disampaikan di tempat ini? Ya. Beliau pun masih mencari tempat dan waktu yang tepat untuk menyampaikan suatu syarat Islam dan juga kebenaran. Maka ya dalam usul fiqh, ya usul fiqh bahwa syariat Islam itu atau wahyu dari Allah itu tidak boleh ditunda kecuali ya, tidak ada pengecualian ya, pada waktu dan tempat yang ya, tidak bisa disampaikan. Ya, contoh dalam perang turun ya, wahyu. Maka Rasulullah SAW akan menyampaikan wahyu tersebut ya ketika selesai perang pada sahabat-sahabatnya. Ya, ketika menyampaikan tentang akidah, ya tidak mungkin Rasulullah SAW menyampaikan ya tentang akidah yang sudah bertahap kepada kaum kafir Quraisy dan juga kaum Yahudi. Ya, maka beliau sampaikan kepada sahabatnya dahulu, ya, para sahabatnya, ya, kemudian baru direalisasikan. Seperti pengharaman khamar, ya istilah kata khamar itu sudah diharamkan dari ya Rasulullah SAW. Ya, diturunkan ayat pertama tentang khamar itu tidak boleh ya, saat ketika sholat, jika ingin beribadah. Sebetulnya ya ini dari para kalangan ulama sebetulnya disitulah ya sebetulnya khamar itu sudah ingin haramkan lah. Namun ya tidak mungkin seorang muslim itu bisa langsung berubah seketika karena khamar ya, di mata orang kafir Quraisy dan juga kaum muslimin ya, yang waktu itu baru masuk Islam adalah suatu kebiasaannya mereka. Nah, kalau kita mungkin di Indonesia seperti teh ya, teh dan kopi yang tidak bisa lepas lah pada kebanyakan masyarakat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala boleh bertahap dalam pengharaman khamar. Begitu juga dalam akidah, ya, syariat Islam. Ya. Rasulullah SAW selama 23 tahun tidak langsung brek, ya, satu kali semuanya itu, ya, Al-Quran dan wahyunya Allah itu turun dalam satu enggak, bertahap. Allah lihat perkembangannya Rasulullah dalam dakwah. Ya. Pertama dengan ya hadis-hadis ya, yang berkaitan tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, untuk menguatkan apa? Ya, sahabat-sahabatnya yang baru masuk Islam. Yang mana Rasulullah SAW diajarkan adab-adab untuk menyampaikan. Nah, kemudian baru hijrahlah ke Madinah. Nah, baru mulai dengan syariat-syariat fikih Islamiyah. Ya, bagaimana ya, tata cara beribadah, ya, bagaimana sholat, ya, bagaimana tentang ya wajibnya zakat. Ya, kita ketahui bahwa ya sholat diwajibkan, ya, itu ya, memang sebelum hijrah ke Madinah. Namun syariat sholat itu banyak berubah ketika di Madinah. Ya, ketika setelah hijrah. Tepatnya pada tahun 2 Hijriah dan seterusnya berkembang terus dan syarat tentang sholat, jadi sholat berjamaah satu yang jamaah satu ya, itu laki-laki atau perempuan dan lain-lain. Nah, itulah Islam bertahap ya. Menyebarkan atau membuka syariat Islam pun bertahap karena dalam kehidupan kita pun ya kita harus menjaga kebaikan kita. Berarti berkatalah sesuatu yang sekiranya baik. Nah, kalau kita nggak bisa memastikan perkataan kita baik, maka diam. Ya. Dalam salah satu pendapat ya Imam pertengahan abad ya, yaitu pada generasi ketiga setelah tabiun tabiin ya, memang berpendapat ya cukuplah seseorang tersebut dikatakan pembohong ketika menyampaikan seluruh yang dia punya atau yang dia ketahui. Sebetulnya yang disampaikan benar semua, tapi cukuplah
ya diwanti-wanti seseorang ini sebagai pembohong. Kenapa? Karena orang ini banyak bicara. Kita takutkan ya ketika orang banyak bicara, ya, dia mencari ya topik pembicaraan dia bahkan sampai sesuatu yang tidak benar. Ya. Nauzubillah min dzalik. Maka cukuplah kita ya membicarakan sesuatu yang sekiranya perlu didengar untuk orang pendengar kita atau lawan bicara kita. Tidak perlu kita tambahkan. Kita berbicara sesuatu yang baik. Ya. Walaupun kita dalam misalkan dalam waktu yang misalkan sedang ngobrol cendaria saja gitu ya. Ya. Jangan sampai kita misalkan bercanda berlebihan. Cukup berinteraksi dengan ucapan-ucapan yang baik. Itulah yang bisa kita lihat dari hadis 102. Bagaimana ada 3 perkara yang di sini Rasulullah SAW ya, tingkat keimanan itu berbeda-beda. Bagaimana cara meningkatkan? Maka 3 perkara inilah yang kita kejar untuk hablum minanas. Yang mana hablum minanas ini rahmatnya Allah satu-satunya di dunia ini. Ya. Maka kita kejar loh hablum minanas dengan meningkatkan iman kita ya, di 3 perkara. Ini di hadis ke 102. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya tentang berbuat baik kepada tetangga. Ini masih ya berbuat baik ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada perkara yang berkaitan dengan hadis-hadis sebelum yang kita telah sebutkan? Kalau tidak ada, ya kita lanjut ya, ke hadis ya, yang diriwayatkan oleh ya, Miqdad bin Al-Aswad ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya, bertanya kepada para sahabat tentang zina. Bagaimana pendapat kalian, para sahabat? Pada zina ini kan ada sesuatu yang tabu. Bahkan di kalangan kaum kafir Quraisy, zina adalah sesuatu yang tabu. Ya. Mereka menjawab bahwa zina adalah perbuatan yang haram dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul. Lalu Rasulullah SAW ya menambahkan ya, kepada pendapat-pendapat para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Seseorang yang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan hukumannya atau derajatnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala daripada berzina dengan istri tetangga sendiri. Wahyu zubillah bin dzalik. Sebegitu besarnya kita menjaga nama baik tetangga kita. Kehormatan tetangga kita, kita jaga. Karena itulah ya wujud hablum minanas kita, orang paling dekat kita. Dari jarak itu adalah tetangga. Kita jaga mereka. Ya. Insya Allah dengan kita menjaga mereka itu menjadi rahmat kita, mempermudah urusan kita, dan juga memperbanyak amal soleh kita. Dan insya Allah dari mereka pun ingin menjaga kita, karena kita menjaga mereka. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali tentang perbuatan mencuri. Bagaimana para sahabat tentang perbuatan mencuri? Mereka pun menjawab bahwa itulah suatu yang perbuatan yang dilarang oleh Allah dan juga Rasul. Lalu Rasulullah SAW kembali ya menyampaikan, ya menambahkan, ya, seseorang yang mencuri dari 10 penghuni rumah, maksudnya 10 rumah yang ia curi, itu lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangganya sendiri. Lagi-lagi tentang tetangga. Kita nggak boleh mengambil ya, hak orang, apalagi kerabat dan tetangga kita. Nah, jadi di sini ada keutamaan. Ya. Yang mana tentu nggak boleh ya, kita mencuri nggak boleh. Namun ini lebih besar ya mudorotnya atau di sisi Allah ya maksiat itu lebih besar ketika kita mencuri ya harta tetangga kita sendiri daripada 10 orang atau 10 rumah yang kita curi hartanya mereka. Sebegitu besar derajat kita untuk menjaga tetangga kita. Ya, untuk tidak mengganggu tetangga kita, untuk tidak mengambil hak-haknya mereka. Ya, untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Hablum minannas kita, ya tadi yang Anda sebutkan, paling dekat dengan tetangga kita untuk jarak. Nah, maka kita jagalah komunitas kita, ya, kehidupan sosial bermasyarakat kita, ya, mulailah dari kerabat dan tetangga kita. Ya, dengan berbuat baik dan tidak mengambil hak-hak mereka. Kita lanjut, ya, kepada hadis setelahnya, ya, mulailah dari tetangga, dari sahabat Umar bin Muhammad, ya, bahwa, ya, ayahnya dari Ibnu Umar, ya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, malaikat Jibril, ya, ini seperti hadis yang pertama tadi kita bahas, ya,
berwasiat kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Sehingga aku mengira bahwa tetangga itu bisa mendapat bagian dari warisan. Segitu besar posisi tetangga. Seperti di hadis pertama yang telah kita bahas. Kemudian di hadis 105, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr, ya, ketika ia menyembelih seekor domba, lalu berkata kepada anaknya. Nah, jadi Abdullah bin Amr ini menyembelih domba, ya, kemudian, ya, setelah menyembelih, berkatalah si Abdullah bin Amr ini kepada anak beliau, ya, dengan ucapan, daging ini akan aku berikan kepada tetangga Yahudi kita. Nah, jadi Abdullah bin Amr ini adalah seorang Muslim, ya, yang mana salah satu dari kaum kafir Quraisy yang kemudian hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi sudah Muslim saat di Makkah. Ya. Dan untuk tetangga kita yang Yahudi, ya, jadi beberapa tetangga mereka, ya, yang Yahudi tetap diberikan, ya, domba yang ia sembelih ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nah, kenapa ingin memberikan nih hadiah kepada tetangga Yahudi? Ya, padahal kita Muslim aja belum kuat pada saat itu. Ya, kenapa harus memberikan kepada tetangga kita yang Yahudi? Apa nggak berikan kepada duafa Muslim? Ya. Karena ini alasannya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, Jibril, ya, mewasiatkan kepada Rasulullah SAW tentang berbuat baik kepada tetangga. Sehingga, ya, Rasulullah SAW, ya, menduga bahwa, ya, tetangga pun mendapat harta warisan dari itu. Ya, ini tentang sahabat-sahabat Rasulullah, ya, yang menanggapi, ya, tentang hadis Rasulullah, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, maka begitu juga para sahabat. Ya, mereka pun mengaplikasikan bahkan kepada tetangga-tetangga mereka yang non Muslim. Ya, begitu besarnya, ya, kedudukan tetangga di sisi Allah dan sisi Rasulullah SAW. Nah, ini di hadis yang sama 106, ya. Ini sama ya riwayatnya, ya, atau jalur sanadnya dengan hadis yang pertama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai hadis 106, ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ke bab selanjutnya. Mungkin ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditambahkan mungkin dari para pemangat sekalian, dari para jamaah sekalian. Kalau sekiranya tidak ada, ana izin lanjut ya ke bab selanjutnya, ya, dengan tema yang kita memberikan kepada orang yang paling dekat dengan rumah kita. Nah, sekarang kan mulai nih, Om. Nah, tadi kan tetangga-tetangga umum ya. Nah, sekarang kita lihat ya posisi, ya, tetangga mana yang lebih berhak di sisi Allah dan di sisi Rasulullah untuk kita berikan hadiah atau kita berbuat baik. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW, ya, ditanya oleh Talha, ya, salah satu sahabat yang jamin masuk Islam, ya, mana pada saat itu, ya, Talha radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ya, innali jaroini fa ila ayyihima uhdi, ya, aku punya dua tetangga yang sama-sama dekat nih, ya. Nah, pertanyaannya kepada siapa aku lebih berhak memberikan hadiah. Hmm, jadi kita mulai ya sekarang, uh, kita mulai dari siapa yang lebih berhak, ya. Hmm, kedudukannya siapa yang lebih berhak nih kita berikan hadiah kepada tetangga-tetangga kita. Ola ila aqrabihima minka baban. Ya, kata Rasulullah SAW, kepada orang yang paling dekat pintunya kepada kita. Bahkan sampai, ya, posisi pintu pun dibahas oleh Rasulullah SAW. Itu lebih berhak. Yang mana pintunya ini lebih dekat kepada rumahmu. Ya. Nah, maka berikanlah, ya, hadiah, ya, kepada, misalkan hadiahnya satu misalkan. Ya, atau lebih dahulu mana nih? Nah, kita dahulukan yang mana? Ya, untuk masalah perkara kita memberikan hadiah untuk, ya, hablum minas kita kepada tangga kita yang sama-sama dekat. Maka carilah posisi pintunya, ya, yang lebih dekat kepada kita atau posisinya bahkan menghadap kepada rumah kita sendiri. Dan berikan kepada mereka. Dan mereka itu lebih berhak di sisi Allah juga Rasulullah SAW. Nah, kita lanjut ya di hadis yang sama, namun dengan sanad yang berbeda.
pada tetangga yang lebih dekat pintunya pada kita. Hadis-hadis sahih ya, ini disampaikan oleh Imam Bukhari, juga imam-imam buat pertengahan yang lain. Nah, ini lagi ya, kita masuk ke bab dari tetangga yang paling dekat ya. Jadi prioritas siapa nih tetangga yang kita harus prioritaskan? Dari tetangga yang paling dekat ke tetangga yang jauh. Ya. Dari ya sahabat Walid bin Dinar, dari Hasan bahwasanya ia ditanya tentang tetangga. Maka Hasan ini menjawab, ya, 40 rumah di depannya. Ini yang pertama. Ketika kita berikan 40 rumah di depan kita. Kemudian 40 rumah di belakang kita. Ya. Kemudian 40 rumah di sebelah kanan, baru 40 rumah di sebelah kiri kita. Jadi tetangga-tetangga yang berhak, ya, kita berikan hadiah. Jangan sampai ya, kita berikan ke tetangga yang jauh, tapi ke tetangga yang sebelah kita enggak. Kita berikan. Jadi kalau misalkan punya lingkungan yang kecemburuan sosialnya tinggi, itu harus lebih kita jaga. Ya, namun kalau seperti di kota metropolitan ini ya, mungkin mereka tidak peduli dengan ya hadiah-hadiah tersebut. Nah, namun inilah ya adab seorang muslim. Walaupun kita tidak dekat dengan tetangga kita, tapi usahakanlah berikan hadiah atau misalkan kita doakan kepada mereka sesuatu yang baik. Nah, kita lanjut ke hadis 110 ya, dari sahabat Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, ya, jangan memulai dari tetangga yang paling jauh, lalu ke tetangga yang paling dekat. Nah, jadi bahkan urutan kita memberikan hadiah atau silaturahim aja tuh dalam Islam ada adabnya. Tapi mulailah dari tetangga yang paling dekat, tetangga yang paling jauh. Dalam beradab kita untuk silaturahim kepada tetangga-tetangga kita. Sampai hadis 110 ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian. Nah, tentang bagaimana kita bersilaturahim kepada tetangga-tetangga kita. Ya. Mulai dari berbuat baik, ya, menunaikan hak-haknya mereka, tidak mengganggu, ya. Bahkan dari prioritas kita pun ada, gitu. Ada jaraknya, ya. Dari rumah yang paling dekat pintunya, ya. Dari tetangga kanan kiri kita. Itulah dalam kita ada bertetangga. Nah, kemudian sekarang bagaimana? Ya, tadi kan kita sudah bahas ya, adab kita untuk bertetangga. Bagaimana cara kita bersilaturahim kepada mereka, hablum minannas kepada tetangga kita. Sekarang ya, kita balik kondisinya. Ya. Ketika orang yang menutup pintu atau enggan ya, untuk ya berinteraksi kepada tetangga-tetangganya. Hmm. Maka di sini ya, nah, dari Abu Umar dia berkata, telah lewat kepada kita masa di mana saudara semuslim itu lebih dicintai ya oleh seorang daripada dinar dan dirham. Jadi pada masa sahabat-sahabat itu sangat-sangat solid, bahkan tali saudaraan sesama muslim itu begitu berharga. Ya. Mereka itu lebih mementingkan ya silaturahim mereka. Ya. Tolong menolong ketika mereka sulit, apalagi ketika ya kaum muhajirin hijrah ke ya Madinah yang disambut besar oleh kaum Ansor. Itu begitu besar, bahkan ditawarkan dari ya salah satu istri-istri mereka dari kaum Ansor di Madinah, ditawarkan tempat tinggal jadi satu, bahkan ada yang biaya hidupnya dijamin, ditanggung. Ya. Mereka tidak mementingkan harta lagi pada zaman itu. Yang mereka pentingkan bagaimana Islam ini menjadi ya agama yang solid dan kuat sehingga dakwah Rasulullah SAW bisa menyebar kepada seluruh manusia, seluruh penjuru dunia. Itu mereka pikirkan. Namun, bagaimana dengan keadaan Abu Umar ketika menyampaikan di sini? Adapun sekarang, harta lebih mereka cintai daripada saudara semuslim. Nah, ini mungkin setelah meninggalnya Rasulullah SAW atau setelah Fathul Makkah, ya, yang mana muslim itu sudah banyak, sudah kuat ya, di Jazirah Arab, bahkan di tanah Persia pun, di perbatasan Romawi pun, ya, kita sudah menjadi penguasa pada saat itu. Ya. Ketika itu Abu Umar ya, mengingat suatu hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, kam min jari mu'allakan, min jari mu'alliqin, ya, bijarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak orang yang kelak di hari kiamat, ya, yang nasibnya bergantung kepada tetangganya yang lain. Artinya apa? Banyak amalan
yang mana amalan itu karena kita bertetangga kepada tetangga kita, baik amalan buruk kita maupun amal baik kita. Yaqul, tetangga itu berkata, Ya Rabbi, hadza aqribu babahu duni famana'a ma'rufahu. Ya wahai, ya Allah, Tuhanku, ya orang ini nggak enggan berinteraksi denganku, menutup pintunya ketika aku ingin bersilaturahim kepada mereka. Ya, tidak mau memberikan hadiah-hadiah kepadaku juga. Ya, ketika aku memberikan hadiah kepada mereka, ya mereka enggan juga untuk ya berinteraksi kepadaku. Ya, ini bukan maksud ya timbal balik, ya. Hadiah itu bukan timbal balik. Maksudnya ya, kita berbuat baik kepada mereka, tapi mereka tidak ingin berbuat baik kepada kita atau bahkan menjauhi kita. Seperti itu ya. Bahkan dalam yaumil akhir, ya, silaturahim kita kepada tetangga itu dihitung, dilihat seperti apa ini. Ya. Karena tetangga yang seperti anak ungkit di awal, tetangga adalah ya orang paling dekat selain kerabat kita yang bisa kita sambung silaturahim. Ya. Perwujudan akhlak kita, kita paling bijak atau paling uh, diutamakan kepada tetangga kita dahulu. Ya. Akan memberikan hadiah juga dan ya muamalah dalam Islam yang lainnya. Kita mulai dari tetangga. Kita lanjut ya, ke bab selanjutnya, tidak boleh ya kenyang atau tercukupi kebutuhan sandang pangannya ya. Namun tetangga kita dalam keadaan kesulitan, kelaparan. Ya. Nah, jangan sampai kita ya punya harta yang cukup atau bahkan berlebihan, tapi tetangga kita kesulitan. Ya. Kesulitannya bahkan mereka ya terlilit hutang atau bahkan tidak bisa menyambung kehidupan, bahkan sekedar sandang papan dan pangan pun mereka kurang. Di sisi lain kita cuek dengan keadaan seperti itu, maka ya kata Rasulullah SAW dengan orang seperti ini bagaimana? Laisal mu'min, bukan seorang yang beriman. Billadhi yasba'u wajarahu ja'iun, ketika dia kenyang, tercukupi kebutuhan hidupnya. Wajarahu ja'iun, sementara tetangganya ini ya ja'i, sedang kelaparan. Maka tidak komplit keimanan seseorang ketika cuek kepada tetangga. Nah, kita di sini dituntut peka ya, oleh syariat Islam kepada tetangga kita. Apakah tetangga kita kondisinya baik-baik saja? Apakah tetangga kita ya sedang membutuhkan suatu bantuan dari kita? Itulah yang bisa meningkatkan dan menyempurnakan iman kita. Meningkatkan iman kita, menjaga iman kita agar tidak turun. Ya. Peduli kepada tetangga kita. Ya. Saya doakan, berikan hadiah, sambung silaturahmi. Ya, yang insya Allah menjadi penunjang amal soleh kita dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, bahkan dalam memberikan hadiah, makanan aja ada adabnya. Insya Allah. Islam begitu ya. Menuntun kita untuk berbuat baik. Bahkan dalam ya komponen-komponen yang kecil. Seperti di ya bab selanjutnya, memperbanyak kuah dan membaginya ini kepada tetangga. Ya, ketika seperti zaman sekarang ya, kalau kita makan dengan makanan pokoknya, kalau di Indonesia kan nasi ya Om ya. Mungkin kalau di tempat-tempat lain ada yang roti, ada yang singkong. Nah, mereka itu bisa makan ya dengan lebih banyak ketika ada eh, komponen-komponen seperti kuah atau misalkan bumbu-bumbu seperti sambal kalau di Indonesia ya, atau bumbu-bumbu rempah lain yang bisa menjadi eh, teman makan atau cocolan ya kalau di kita ya. Nah, sehingga mereka bisa makan lebih banyak. Nah, dari Abdullah bin Samit, dari sahabat Abu Dzar, ia berkata, kasihku yaitu Rasulullah SAW berwasiat kepadaku 3 hal. Apa isi wasiatnya? Yang pertama, kita bisa lihat wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Ya, yang pertama, hendaknya aku mendengar dan taat, walaupun terhadap hamba sahaya yang maaf di sini agak sedikit sensitif mungkin yang buruk rupa. Nah, maksudnya di sini bukan maksudnya Rasulullah SAW menghinakan atau bagaimana ya. Maksudnya
Jangan sampai kita karena penampilannya kurang berpendidikan misalkan. Misalkan, oh ini kira-kiranya orang yang tidak punya ilmu yang lebih, kita tidak menerima nasihatnya. Tidak. Nasihat dari manapun masuk, itu selama itu masih kebaikan, kita terima. Ya, dari manapun asalnya, ketika itu kebaikan kita terima. Terima kasih kepada, ya kita berterima kasih kepada orang-orang yang masih peduli kepada kita memberikan nasihat. Walaupun dia bukan orang berpendidikan, walaupun dia bukan tokoh di masyarakat, walaupun bahkan dia pendatang, tapi ketika dia menyampaikan kebaikan, itulah salah satu jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu rezeki. Rezeki itu min haitsu la yahtasib. Ya. Rezeki itu datang dari jalur yang tidak dikira-kira. Termasuk hidayah. Hidayah itu rezeki paling mahal. Karena menyambung pola hidup kita. Ya. Maaf, mengubah pola hidup kita dari yang buruk menjadi yang baik. Ya. Berdoman kita dalam kehidupan, mengokohkan keinginan kita untuk berbuat baik, itu termasuk itu dari hidayahnya Allah. Ketika kita ingin berbuat baik, insya Allah segala aspek kehidupan kita semakin meningkat. Ketika orang ingin berbuat baik, rezekinya akan dipermudah. Makin banyak orang yang membantu, ya, makin banyak orang yang mendoakan, ya, makin orang segan untuk berbuat buruk kepada dia, ya. Semakin banyak orang yang ingin berbuat baik kepada dia, ingin menyambung silaturahmi. Karena dari jalur hidayah, yang mana hidayah ini isinya adalah, ya, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita. Masuk dalam berakhlak kepada tetangga. Itu yang pertama, ya. Menerima nasihat dan, ya, taat di sini maksudnya menerima. Nah, bahkan kepada hamba sahaya mungkin ya kita nggak bisa melihat dari penampilannya aja. Yang kedua, ya, perkara yang kedua, apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW, jika engkau membuat kuah atau makanan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya. Dan lihatlah, kemudian setelah kita memasak, lihatlah penghuni rumah-rumah tetangga. Nah, jadi kalau kita masak nih, ya, kalau misalkan suatu kesempatan kita punya rezeki lebih, kita masak agak banyak. Apalagi kalau makanan yang berkuah, misalkan gitu ya. Kemudian setelah kita masak, kita lihat tetangga-tetangga kita. Ya. Nah, mereka sedang ada di rumah atau tidak. Ya. Mungkin mereka sedang, misalnya kalau pagi-pagi ya, kalau di daerah-daerah sambil nyiramin halaman, ya, sambil bersihin kendaraan. Nah, ketika ada orang pemilik rumah, maka berikanlah, ya, dengan cara yang baik. Untuk setiap daerah, ya, punya tata cara yang berbeda-beda. Nah, seperti kalau di Indonesia, ya kita misalkan, ya salam, kemudian ya selamat pagi atau sore, ya, permisi Pak atau Bu, gitu kan. Pengen sedikitnya ada hadiah, ya, atau kudapan untuk Bapak atau Ibu, gitu kan. Ya, jadi jangan cuma kita kasih hadiah, memang caranya ya nggak kayak orang kurang ikhlas gitu ya, Om, ya. Nah, tetap dengan cara yang baik. Ya. Itulah yang dimaksudkan Rasulullah. Ya. Salah satu, ya, celah ibadah kita itu bukan hanya kepada Allah, Om. Ingat, ya, yang telah kita sebutkan berkali-kali, rahmat Allah ya salah satu dengan hablum minannas. Celah kita beribadah kepada manusia juga. Ya. Betapa banyak, Om, ibadah yang mementingkan tentang kebutuhan orang lain. Contoh apa? Zakat. Ya. Contoh apa lagi? Ya. Wakaf. Contoh apa lagi? Waris. Bahkan dalam sholat pun, ya, Allah lebih menjadi orang yang sholatnya berjamaah daripada sendiri. Bahkan 27 kali lipat. Sebegitu besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bermasyarakat, menyebarkan ukhuwah Islamiyah kita, peduli kepada orang lain. Bayangkan kalau Islam tidak peduli kepada orang lain. Kira-kira ada nggak untuk para sahabat Rasulullah SAW yang berkorban bahkan dengan nyawanya mereka kepada dakwahnya Islam? Ya mungkin kita tidak merasakan sekarang. Ya. Namun itulah, ya, kenikmatan kita sekarang ini, kenikmatan Islam, ya, keamanan kita di negeri ini. Ya, itu tidak lain dan tidak bukan karena orang-orang terdahulunya kita. Ya, Rasulullah SAW, ya, nenek moyang kita, orang-orang terdahulu. Nah, maka kita jaga apa yang mereka wasiatkan.
jaga apa yang mereka berikan dengan kebaikannya itu. Jangan sampai kita malah merusak kembali dengan ya budaya dan adat yang kita paksakan bahkan merusak pola hidup seseorang bahkan kita sebagai seorang muslim. Maka itulah dan kita memberikan hadiah pun dengan cara yang baik juga. Ya, ya, karena ya, tabas muka fi wajhi akika sodako. Bahkan kita senyum aja tuh. Senyum sambil, bisa kalau di daerah-daerah ya, sambil nganggukin pala gitu ya. Senyum kepada orang yang lebih tua. Ya. Itu adalah suatu ibadah. Itulah ya, adab sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, kepada umat. Nah, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia dan juga bagi keturunan kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, apa wasiatnya Rasulullah SAW kepada Abu Dzar? Ya, nah, yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan wasiatnya, sholatlah nah, pada waktunya untuk menjaga sholat. Ya, lagi-lagi imaduddin. Sholat ini kan tiangnya agama nih. Saat ketika sholat roboh, yang lainnya ikut roboh. Nggak ada yang ditopang. Ya. Di hadis lain, identitas eksistensi keislaman seseorang itu dilihat dari sholatnya. Ya. Kalau dia sholatnya tidak terjaga, maka ditanyakan, eksistensi dia sebagai seorang muslim itu apa? Bukti kalian sebagai orang muslim itu apa? Ya. Hanya KTP? Tidak. Sholat. Ya. Ibadah yang paling pertama dihisap adalah sholat. Ya. Ibadah yang paling dicela ketika meninggalkannya adalah sholat. Ya. Maka jagalah sholat. Bagaimanapun. Ya. Karena keadaannya sudah diberi rukhsah semuanya oleh Allah. Tidak ada orang alasan, oh saya belum sholat karena ada ini, ada itu. Nggak bisa sholat. Nggak ada. Nggak ada kata seperti itu. Bahkan orang yang lumpuh pun masih bisa sholat. Dan jagalah sholat. Bagaimanapun keadaan kita. Dan jika imam telah melaksanakan sholat, nah ini kondisi setelahnya. Ketika imam telah melaksanakan sholat, ya, engkau telah menjaga sholatmu. Dan jika tidak, maka ia itu menjadi tambahan pahala bagimu. Maksudnya apa? Ya. Nah, ketika imam telah melaksanakan sholat, nah, engkau telah menjaga sholatmu. Ya. Maksudnya bersolatlah kepada imam. Ya. Kita berjamaah. Ya. Dan jika tidak, maka ya, itu menjadi tambahan pahala bagimu. Ya. Nah, kalau misalkan ya, kita nggak bisa berjamaah, kita masih niat ingin berjamaah, ya, insya Allah Allah tetap menambahkan pahala ketika kita ketika ingin berjamaah. Namun kita tidak mendapati ya suatu masjid atau tempat yang kita bisa berjamaah. Tapi insya Allah sudah ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala-pahala kita. Walaupun ya kita tidak bisa melaksanakan sholat misalkan di masjid ya atau misalkan berjamaah ya. Maka itulah ya hakikat seorang yang beriman ya melaksanakan sholat ya berjamaah. Nah itulah hakikat sebagai lelaki untuk menjaga sholatnya itu ketika berjamaah. Namun kalau tidak bisa ya maka ya, sholat dengan keinginan masih berjamaah maka itu ya niat kita aja sudah memang menjadi tambahan pahala untuk kita. Amin ya robbal alamin. Namun ya untuk para lelaki ya usahakan ya ke masjid berjamaah. Kalau misalkan ada halangan seperti hujan ya atau masih keadaan safar ya maka kita maksimalkan sholat kita untuk berjamaah. Kalau tidak bisa ya maka kita sholat sendiri dengan insya Allah khusyuk ya dengan tempat yang lebih suci ya, dan juga lebih sunyi ya untuk kita sholat ya. Tidak ada gangguan-gangguan ya dari orang-orang lain ketika kita melaksanakan sholat. Ya, karena itu kita lagi ya berhadapan dengan Allah. Kita berhadapan dengan manusia aja yang jabatannya di sisi Allah sekecil debu aja harus sopan, kan? Ada adab-adabnya. Apalagi itu menghadap Allah. Maka jagalah hadap kita, ya, akhlak kita
ketika menghadap Allah, itu ketika sholat. Nah, ini 3 perkara yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Ya. Nah, di sini hadis yang eh, hasan, ya, karena diperkuat dengan hadis-hadis lain, ya, sehingga naiklah tingkatnya menjadi hasan. Inilah 3 perkara yang tadi kita telah bahas, ya. Nah, yang pertama dengan, ya, menerima nasihat, ya, walaupun kepada hamba saya sekalipun. Yang kedua, ya, peduli kepada tetangga walaupun eh, dalam sandangan dan pangan, ya, kita peduli. Terakhir, menjagalah sholat walaupun kita tidak bisa berjamaah, walaupun harus diusahakan, ya, bisa kita berjamaah, ya. Sudah di hadis 113. Nah, izin hapus untuk tanda-tandanya. Lanjut ke hadis 114, ya. Nah, kembali kepada sahabat Abu Dzar, ya. Rasulullah SAW, ya, bersabda, ya, idza tabakhta, ya, ketika kamu sedang memasak, ya, marokotan fa'aksir ma'al marokot, ya. Ketika kamu telah memasak sesuatu yang berkuah, ya, makanan yang berkuah, fa'aksir ma'al marokot, maka perbanyaklah, ya, air kuahnya itu, ya. Wa ta'ahad jironaka au aksim fi jironika, dan sisihkanlah, kita bagi nih masakan kita untuk tetangga, atau bagi-bagikanlah kepada tetangga-tetangga, kalau misalkan sekiranya cukup. Hmm. Itulah, ya, kita berikan hadiah berupa makanan. Atau misalkan kita lagi buat kue gitu kan, ada acara, ya, jangan lupa tetangga kita kasih satu dua gitu ya. Dan itulah, ya, yang tadi kita sebutkan bahwa hablum minas kita, ya, kepada orang terdekat kita, ya, itu adalah tetangga. Nah, inilah, ya, yang bisa kita lihat sampai hadis 114, ya. Itu berbuat baik kepada tetangga, ya. Kemudian ada hak-hak yang kita terus tunaikan, jangan mengganggu, ya. Kemudian bagaimana, ya, cara kita beradab memberikan hadiah, nah, dengan cara terbaik, ya, akhlakul Islamiyah kita, ya. Yang mana akhlak Islamiyah adalah akhlakul al-akram, ya, akhlak yang paling mulia, ya. Coba kita cari, syariat agama mana yang mengajarkan akhlak lebih mulia daripada agama Islam? Tidak ada. Ini membuktikan bahwa syariat yang paling murni adalah syariat Islam, ya. Mungkin agama-agama samawat, ya, agama-agama sama yang lain, agama-agama dari Allah yang lain, ya, seperti Nasrani, Yahudi, itu kemurniannya kan sudah tidak jelas, ya, tidak tahu itu kemurnian dari mana, bahkan mungkin sudah diubah seluruhnya, yang mana nyampe kepada mereka ini bukan, ya, bahasa yang dulu dipakai ketika kitab suci ini turun, seperti kitab Injil, ya, Taurat, ya, yang mana diturun kepada kaum Nasrani, ya, dengan bahasa Ibrania, ya, yang mana sekarang sudah banyak diubah. Dan alhamdulillah, ya, Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sampai kepada sisi kita, kepada zaman kita ini, kepada seluruh umat Muslim, ya, dengan agama, dengan bahasa satu, ya, bahasa Quraisy, ya, bahasa Arab Quraisy, ya, yang ditulis dengan khat Utsmani, ya, khat yang paling masyhur di zaman, ya, Khalifah Utsman bin Affan, ya, makanya disebut dengan khat Utsmani. Insya Allah itulah, ya, fadilah dari Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan, ya, satu-satunya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adalah agama Islam, ya, seperti yang terjadi nanti di uh, hari akhir, sebelum terjadinya hari-hari kiamat, tanda-tanda kiamat, belum terjadinya hari kiamat, ya, ketika Nabi Isa alaihissalam turun, ya, bertemu dengan Imam Mahdi, ya, maka Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam ketika sholat. Namun apa kata Nabi Isa? La, ana min qaumin Muhammad. Aku termasuk dari kaumnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa yang turun sebelumnya mempunyai mukjizat berbeda dengan Nabi Muhammad. Dia pun tunduk kepada syariat Islam, ya, syariatnya Nabi Muhammad. Hmm. Maka, ya, ketika kisah itu diteruskanlah Imam Mahdi sebagai
Memang pada saat tersebut baru ya muncullah Ya'juj dan Ma'juj ya, ketika telah membobol ya. Muncullah Dajjal ya, Dajjal dari ya, dasar bumi yang mana kita kurang tidak ketahui ya, di mana Dajjal ini masih eh, bertempat ya, bersembunyi. Ya. Mungkin sampai hadis 114 ya. Ini yang insya Allah bisa Anda sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, Silakan. Nah, kalau misalkan sekiranya cukup, ya, insya Allah, ya, Anda tutup pertemuan hari ini. Ya, semoga ilmu yang kita tempuh pada pagi hari ini menjadi ilmu yang berkah, ya, dan menjadi amal soleh jariah kita, ya, setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti di hari akhir, ya, jadi amal pemberat kita di yaumil mizan, ya, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal Amin. Amin alamin. ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Anak izin tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma rabbana wa asyhadu bihamdika. an la ilaha illa Asyhadu anta, an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik.